Chapter ke-88. Kami tiba di rumah pada malam hari, setelah perjalanan jauh yang cukup membuat lelah. Larissa duduk di sofa dan menyandarkan punggungnya di sana. Aku pergi ke dapur untuk mengambilkannya air minum. Dia gampang lelah setelah hamil. Tenaganya tak sekuat sebelum hamil. Malah terlihat Ceti malas bergerak. Aku memaklumi itu. Ini kehamilan pertama untuknya. Dia sedang menikmati masa-masa kehamilannya. Aku tak mau banyak mengeluh. Toh, aku sendiri yang sangat menginginkan bayi itu. Jadi aku harus banyak bersabar dan menjaganya sebaik mungkin. Aku kembali ke ruang tamu dengan membawa air minum dan memberikannya pada Larissa. Makasih, sayang, ucapnya. Aku hanya tersenyum sebagai jawaban, lalu duduk di sampingnya. Aku juga menyandarkan punggungku di sofa. Aku merasa tubuhku pegal-pegal. Mungkin karena terlalu lama duduk di dalam mobil. Sayang, mau aku pijat? Tawar Larissa. Aku menoleh. Memangnya boleh? Kamu kan pasti penggal-penggal juga. Tanyaku. Boleh dong, nanti gantian kamu yang pijat aku ya. Hehehe. Jawabnya cengengesan. His, ternyata ada maunya. Oke, kamu pijat aku duluan, nanti gantian aku yang pijatin. Aku setuju, sambil membelakanginya. Larissa mulai memijati aku. Pelan namun rasa sangat nyaman. Dia memang sering memijatik aku ketika aku merasa pegal-pegal dan tak enak badan saat pulang dari kantor. Pijatan Larissa sangat nikmat. Aku sering ketiduran saat dia menijatku. Sayang, polisi kapan datang buat jaga rumah kita? Tanyanya. Aku belum kasih tahu kalau kita udah ada di rumah. Wait, aku hubungi dulu. Aku lupa memberitahu kalau kami sudah berada di rumah. Sayang, aku mau pipis dulu ya. Pamit Larissa. Jangan jauh-jauh. Di kamar mandi bawah aja. Pintaku. Oke. Larissa kemudian pergi ke kamar mandi yang berada di lantai bawah, yang disediakan untuk tamu. Aku mengantarnya dengan tatapan mataku. Karena letaknya juga tak jauh dari ruang tamu, bisa terlihat olehku. Aku gegas menghubungi polisi yang sudah aku minta untuk menjaga rumah kami, untuk memberitahu bahwa kami telah ada di rumah. Halo, dengan Pak Jason? Tanyanya. Benar, saya Jason, yang meminta pihak kepolisian untuk menjaga rumah kami. Saya ingin memberitahu kalau saya dan istri sudah ada di rumah. Pak, bisakah anggota Bapak segera datang untuk bertugas? Aku menuturkan. Tentu, Pak. Kami akan segera mengirimkan personil kami untuk berjaga di rumah Anda. Jawab polisi. Baik, Pak. Terima kasih. Belum selesai aku bicara, tiba-tiba ku dengar suara jeritan dari arah kamar mandi yang Larissa masuki. Aku terperanjat dan langsung berdiri dari dudukku. Larissa, ucapku terkejut. Ada apa, Pak? Tanya polisi. Segera datang kemari, Pak. Pintaku cepat. Aku tak menjawab panggilan lagi. Aku bergegas berlari ke arah kamar mandi untuk melihat keadaan Larissa dengan perasaan panik. Ada apa? Aku menggedor-gedor pintu kamar mandi dan memanggilnya dengan suara keras. Tolong, sayang. Ucapnya pelan. Dia terdengar sangat ketakutan. Ada apa? Panggilku. Buka pintunya. Teriakku. Pintunya terkunci dari dalam. Aku tak dapat membukanya. Kecuali mendobrak. Tetapi aku juga tak bisa gegabah mendobrak karena Larissa ada di dalam. Itu berbahaya untuknya. Pergi sayang. Pergi. Teriaknya dari dalam. Apa maksudnya? Tanyaku murka. Pergi. Jangan kemari. Dia di sini. Usir Larissa padaku lantang. Dia. Siapa? Apa jangan-jangan? Tidak. Yang Larissa maksud pasti Bandi. Buka pintunya. Cepat. Pintaku lagi. Dengan terus menggedor-gedor pintu itu sekeras mungkin. Bandi, gue tahu lu di dalam. Jangan sakiti istri gue. Dia gak salah apapun sama lu, Ban. Aku berbicara pada Bandi langsung. Bandi, lu bisa habisi gue. Tapi jangan sakiti Larissa. Gue mohon. Aku sekarang memohon. Berharap Bandi akan keluar dan melepaskan Larissa. Klek. Pintu kamar mandi terbuka. Aku menatap ke arah pintu toilet yang perlahan terbuka. Aku ternganga.
Begitu melihat Bandi menempelkan pisau di leher Larissa, dan Larissa tampak sangat ketakutan. Ban, gue mohon, jangan sakiti dia. Dia gak tahu apapun. Urusan lu sama gue. Jangan libatkan dia. Aku mencoba berbicara dengan intonasi yang santai untuk membujuk Bandi. Tentu, gue gak akan libatkan dia dalam urusan kita. Karena gue memang pengen lu. Tapi karena dia lebih berharga buat lu dari apapun. Makanya gue ambil dia. Karena lu pasti akan memohon-mohon dan bersujud di kaki gue supaya dia dilepaskan. Bandi mengulas senyum licik. Brengsek. Berani sekali dia mempermainkan aku. Lepasin Larissa. Lu bilang apa yang lu mau. Gue akan kabulkan, asal jangan sakiti dia. Aku mencoba bernegosiasi dengannya. Bikinin gue paspor dan beliin gue tiket buat pergi ke luar negeri, di mana gue gak akan pernah ditemukan polisi lagi. Selain itu, lu juga harus kasih gue duit sebanyak 500 juta buat bekal gue di sana. Kalau lu gak sanggup, gue pastikan mata pisau ini menggores leher kekasih lu ini, dan bahkan akan memotong TEN-GAGOROKANN ya. Pinta Bandi, dengan memberikan ancaman yang mengerikan. Oke, gue akan lakuin apa yang lu mau. Gue akan kasih semua yang lu pinta. Tapi lepasin Larissa. Pintaku, tanpa berpikir panjang aku menyetujui permintaannya. Dia nggak akan pernah gue lepas, sebelum apa yang gue pinta ada di depan mata gue. Jawab Bandi tanpa ragu. Tapi bikin paspor itu bukan sesuatu yang mudah. Ban, perlu proses beberapa hari untuk bisa jeti. Aku menjadi bingung. Masalahnya membuat paspor bukanlah hal yang mudah. Maksudku, tidak akan jeti dalam satu malam, harus menunggu hingga beberapa hari. Sedangkan Bandi menginginkan paspor itu sekarang dan Larissa berada di tangannya dengan ancaman yang berbahaya. Aku berpikir sangat keras untuk mencari cara agar Larissa dilepaskan dan Bandi bisa percaya padaku bahwa aku akan membuatkan paspor untuknya. Gue gak mau tahu berapa lama pun prosesnya, paspor harus ada di tangan gue. Entah itu seminggu atau 2 minggu. Gue tunggu. Dan ingat, dia akan tetap sama gue sampai paspornya jeti. Dan lu, jangan coba-coba lapor polisi. Karena gue gak akan segan-segan buat sakiti dia. Bandi sangat keras kepala. Ancamannya malah semakin berat. Jangan lapor polisi. Itu artinya, dia tak tahu kalau aku tadi berbicara dengan polisi. Bagus. Ini kesempatan bagus untukku. Aku harus memanfaatkannya. Gini aja, kalau lu pengen paspor itu jeti dalam semalam, gue akan lakuin apapun. Tapi lu jangan sakiti Larissa. Gue bisa bayar orang kepercayaan gue buat bikinin paspornya. Gue jamin malam ini juga langsung jeti. Aku mencoba peruntunganku dengan mengelabuinya. Jujur saja, aku tak pernah punya orang kepercayaan seperti yang aku sebutkan. Aku hanya ingin membuat dia lengah. Oke, kalau memang lu punya orang kepercayaan yang lu maksud tadi, lu hubungi sekarang juga dan minta dia bikinin paspor gue. Nggak pakai lama. Gue pengen lu telepon dia di depan gue sekarang juga. Biar gue yakin kalau lu nggak lagi ngibulin gue. Pintanya dengan sorot mata penuh ancaman. Aku mencoba untuk tenang, agar dia bisa percaya padaku. Sementara melihat mata pisau menempel di leher Larissa saja membuatku gelagapan. Aku menatap Larissa. Dia menggelengkan kepala, sebagai tanda agar aku tak menuruti keinginan Bandi. Tapi aku menganggukkan kepala, dan meyakinkan dia kalau aku bisa mengatasinya. Jangan sedih ya, Sa. Aku yakin aku bisa membebaskan kamu dari dia. Aku yakin. Aku menyalakan ponselku untuk menghubungi polisi. Namun sebelum itu, aku segera mengganti nama polisi dengan nama Johan. Bandi menjulurkan tangannya padaku, meminta ponselku. Aku memberikannya dengan sangat gugup. Bandi sepertinya memeriksa nama kontak yang aku hubungi. Kemudian dia memberikannya kembali padaku. Cepat hubungi, titahnya. Aku menghubungi nomor itu. Beruntungnya, itu bukan nomor kantor polisi, melainkan nomor salah satu aparat yang menjabat sebagai ketua. Dengan begitu, nomor itu adalah nomor seluler, bukan nomor kantor. Aku segera menghubungi nomor tersebut. Halo Pak Jason, sapanya. Ya, ini saya Jason. Jawabku. Tadi ada apa? Pak, kenapa Bapak berteriak? Saya sudah mengirimkan 4 personel polisi ke rumah Bapak, harap tunggu saja. Polisi itu memberitahuku. Ah iya Pak, saya mau dibuatkan paspor atas nama Bandi Hardiansyah.
Kalau bisa dibuat cepat dan jeti malam ini juga, saya siap membayar berapapun yang diminta. Aku sengaja berbicara dengan keras, agar polisi mengerti bahwa Bandi ada di sini. Sejenak polisi terdiam. Entah dia bingung atau apa. Tapi aku menjadi resah. Aku takut dia tak mengerti. Bandi merebut ponselnya dariku, dan menempelkannya di telinganya. Halo, ini orang yang suka membuat paspor cepat itu. Segera buatkan saya paspor malam ini juga. Jason siap membayar. Pintanya pada polisi. Cepat. Bentaknya tak sabar. Aku tak dapat mendengar percakapan mereka, karena panggilan teleponnya tak di loudspeaker. Aku tak tahu apakah polisi bisa mengimbangi kebohonganku untuk mengelabu Bandi atau tidak. Tapi yang pasti, Bandi memberikan kembali ponselnya padaku. Ambil uangnya sekarang juga. Cepat. Kali ini, Bandi menodongkan pisau itu padaku, dengan Lisa yang masih dalam cengkekramannya. Aku mengangkat kedua tangan. Pasrah. Aku berjalan menaiki tangga untuk mengambil uang yang dimintanya. Aku berjalan dengan sangat gugup. Bandi di belakangku. Pisau itu mengarah ke leherku. Oh ya Tuhan, aku mohon tolong kami. Tiba di kamar, aku mengambil buku rekeningku dan memberikannya pada Bandi. Gue nggak ada uang cash sebanyak itu, tapi lu bisa ambil di dalam rekening. Ucapku, sambil memberikan kartu ATM hitamku padanya. Bandi membuka buku rekeningnya. Kemudian dia tersenyum puas melihat nominal tabunganku di sana. Lu boleh ambil semuanya, tapi gue mohon jangan pernah balik lagi. Tambahku dengan masih mengangkat kedua tangan. Oke, tinggal paspor yang belum jadi. Gue tunggu. Ucapnya sambil mengantongi buku rekening dan kartunya di dalam jaket kulit yang dipakaiannya. Aku mengangguk. Kulihat Lisa semakin berkeringat. Tubuhnya bergetar hebat. Maaf, Sah. Kamu pasti sangat ketakutan dan aku tak bisa berbuat apa-apa. Suasana sangat tegang di kamar kami. Aku dan Lisa sama-sama dalam ancaman Bandi saat ini. Mata pisau yang dipegangnya bisa melukai salah satu dari kami jika kami bergerak untuk berusaha meloloskan diri. Ting tong. Suara bel rumah berbunyi. Bandi melotot padaku. Seakan bertanya siapa itu. Aku menggeleng. Aku memang tak tahu siapa itu. Karena jika memang polisi, tentunya suara sirine aku terdengar sejak tadi. Tapi aku tak mendengar suara itu. Ting tong. Lagi. Suara bel berbunyi. Paket. Teriak dari luar. Tepatnya pintu masuk dari lantai 1. Paket. Tapi aku tak pernah memesan barang apapun secara online. Mana mungkin ada paket ke rumahku? Aku menatap Larissa. Dia mengangguk. Awalnya aku tak paham dengan anggukan Larissa. Tapi kemudian, dia menundukkan kepala dan membuka kedua kakinya. Saat itulah aku mengerti. Larissa memintaku untuk menendang bagian kelima ke satu TAL milik Bandi yang kini ada di belakangnya tengah mendekapnya. Ting tong. Bel berbunyi lagi. Paket, Pak Jason. Anda punya paket. Teriak dari bawah lagi dengan menyebut namaku. Aku jadi mengerti. Ketika suara itu menyebut namaku, itu bukan kurir paket, melainkan polisi yang sengaja mengalihkan perhatian Bandi. Brengsek. Siapa sih? Umpat Bandi. Dia menoleh ke arah pintu masuk kamar kami. Saat di dalam posisi lengah seperti itu, aku menyiapkan tendangan mautku, yang langsung aku arahkan ke bagian vitalnya. Larissa membuka lebar-lebar kedua kakinya, memberikan aku celah untuk melancarkan aksiku. Piuk! Tendangan kakiku mengenai tepat selangkangan Bandi, dan tentu saja tongkat pusakanya ikut tertendang juga. Egeh! Bandi langsung terjatuh. Tangannya memegangi bagian selangkangan, tubuhnya bergelinjang menahan sakit. Dia sungguh terlihat sangat kesakitan. Aku bisa merasakan sakit yang dia rasakan, karena aku juga sama seorang lelaki. Aku menarik tangan Larissa dan membawanya keluar kamar. Kami dengan cepat menuruni tangga dan membuka pintu masuk. Benar saja, saat kami membuka pintu, polisi sudah ada di sana dengan senjata. Mereka langsung masuk ke dalam rumahku, menyerbu ke lantai atas untuk menangkap Bandi yang ada di kamar kami. Aku memeluk Larissa dan mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kami keselamatan. Polisi menyerbu kamarku untuk menangkap Bandi, tetapi mereka berteriak bahwa Bandi melarikan diri dari jendela kamar. Dia kabur. Cepat kejar. Perintah atasan mereka dengan suara lantang. Baik.
jawab anak-anak buahnya. Sebagian dari mereka menuruni tangga untuk mengejar dari depan, dan sebagian lagi menggeledah rumahku untuk memastikan Bandi tak bersembunyi. Para polisi berlari menuju gerbang rumah untuk mengejar Bandi. Karena aku ingin membantu, aku menitipkan Lisa kepada salah satu polisi dan menyusul para polisi itu. Bandi berlari belum terlalu jauh dan para polisi mengejarnya. Aku berada di belakang polisi karena aku juga tak mau membiarkan Bandi lolos lagi. Dia harus ditangkap dan dihukum sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Aku dan polisi terus mengejarnya meskipun dia masih terlihat sangat kesakitan, tetapi larinya cukup cepat juga. Dia berhasil menjauh dari kami dan berlari ke jalan raya. Namun, tiba-tiba sebuah mobil truk datang dari arah berlawanan dan beruak. Yuk! Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana tubuh Bandi terhantam truk itu hingga terpental sangat jauh. Tubuh Bandi menghantam aspal jalan dengan sangat keras. Dia terpental sejauh 5 meter. Saking kencangnya hantaman truk itu. Aku dan polisi mendekat ke arah Bandi yang terkapar tak bernyawa di jalan. Kepalanya pecah, darah membanjiri tubuhnya. Astagfirullah, ucap kami semua. Salah seorang polisi mengecek nadinya, dan dia menggeleng-gelengkan kepala, pertanda bahwa Bandi sudah tewas. Innalillahi, ucap kami semua. Bandi tewas dalam pengejaran. Dia dihukum langsung oleh Tuhan atas perbuatannya. Aku tak tega melihat keadaannya seperti itu. Tetapi rencana Tuhan adalah yang terbaik, dan mungkin Tuhan ingin mengakhiri kejahatan Bandi, agar tak terus menumpuk dosanya. Polisi menelepon ambulans. Orang-orang yang melintas menghampiri jasad Bandi untuk melihat kondisinya. Polisi segera menutup tubuhnya dengan kain, agar orang-orang tak merasa ngeri melihat keadaan jenazahnya. Ambulans datang tak lama setelah dihubungi. Jenazah Bandi dibawa ke rumah sakit. Aku kembali ke rumahku dengan perasaan yang campur aduk, antara senang, sedih, dan ngeri. Bandi, apapun yang kamu lakukan, dan sebesar apapun dosamu, semoga Tuhan mengampunimu.